Pagi Bunda Titi dan Pak Elvis. Ya, selamat Ya, pagi Pak Wandri. Gimana Bu Titi? oke, oke. Bisa kita mulai? Boleh. Oke, sebentar saya coba record dulu ya. Recording in progress. Baik, kita mulai ujian komprehensif atas nama Pak Wandri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik Pak Wandri, tepat pukul 8. Kalau di laptop saya 7.59. Kita 50 menit ya. Ya Pak. Eh, Kami udah bincang juga dengan Bu Titi, kemarin udah komunikasi bagaimana cara kita ujian komprehensif. Jadi Pak Wandri tetap Bapak diberi waktu lebih kurang 10 atau maksimal 15 menit lah ya, Iya Pak. untuk mempresentasikan tentang perangkat yang Bapak buat. Kalau nggak salah perangkat Bapak tentang rotasi, Rotasi betul Pak. dilatasi ya, saya sudah download, sudah lihat. Ya bukan mengajar Pak ya, tapi ya Bapak menerangkanlah tentang 2 RPP Bapak itu. Nanti akan kami coba menggali ya bertanya dalam rangka menguji, dalam artian ingin sejauh mana Pak Wandri memahami seputar RPP yang Bapak Wandri buat. Baik Pak. Tapi perlu juga kami jelaskan supaya tahu Pak Wandri, saya kira Pak Wandri juga ada visualisasikan ya. Jadi memang komponen penilaian itu ya pertama tentang materi bidang studi. Nah, jadi bersesuaian dengan RPP yang Bapak buat, ya nanti akan ditanyalah tentang materi yang menyangkut RPP Bapak buat itu. Nah, jadi Bapak mesti menguasai tentang itu. Kemudian penguasaan materi bidang studi advance material, artinya masih bidang studi tapi yang lanjutnya, artinya mungkin sedikit pengembangan mungkin ya. Yang ketiga nanti yang akan ditanya itu tentang pedagogik. Nah, ya sehubungan dengan RPP tersebut. Tetap dasarnya yang dibuat. Baru yang keempat nanti tentang penguasaan materi berbasis HOTS, menyangkut HOTS-nya. Dan terakhir tentang TPEC. Artinya bagaimana RPP itu apakah sudah mengintegrasikan TPEC. 5 komponen itulah yang akan kita coba dalami untuk kita beri penilaian terhadap Pak Wandri. Tapi jangan terlalu cemas lah Pak Wandri, biasa saja ya. Jangan, ini Pak Wandri tegang saya tengok. Enggak ya? Agak kurang masuk angin Pak. Ini karena lembur-lembur kali ya. Ya begitu Pak, mohon maaf. Oke, Bu Titi ada yang mau ditambahkan Bu Titi? Enggak, udah. Ya. Udah ya, oke. Kalau begitu baik, langsung saja waktu kita persilakan kepada Pak Wandri. 10 atau 15 menit maksimum Pak Wandri ya. Silakan Pak Wandri. Baik Bunda Titi dan Pak Elvis, saya mohon izin untuk menjelaskan perangkat dari PPL, rencana PPL yang akan dilaksanakan. Saya sudah upload 2 perangkat, Bunda dan Pak Elvis. Dari 2 perangkat itu saya akan menjelaskan di perangkat yang kedua. Materi pokoknya adalah transformasi geometri di jenjang kelas 9 semester 1. Subpokok materinya pada materi rotasi perputaran. RPP saya ini jenisnya adalah daring. Alokasi waktunya 2 jam pelajaran 2 kali 30 menit. Oke. Untuk KD dan indikatornya, untuk KD itu dari 3.5 menjelaskan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. IPK-nya saya ambil 2, Bunda dan Pak Elvis. 3.5.6 itu menjelaskan konsep rotasi perputaran pada suatu benda. Kemudian 3.5.7 itu menentukan koordinat bayangan benda hasil rotasi suatu benda. Kemudian di KD 4.5 keterampilannya itu adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Nah, di sini ada 2 IPK. Yang pertama 4.5.6 itu melukis titik bayangan hasil rotasi atau perputaran,
Dan IPK yang kedua, 4.5.7 adalah memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan rotasi. Nah, untuk tujuan pembelajaran, ini melalui model pembelajaran problem-based learning dengan pendekatan saintifik berbasis 4C, ada PPK dan HOTS, serta dengan kegiatan diskusi menggunakan Zoom meeting dengan media pembelajaran PowerPoint, lalu video pembelajaran yang berbasis TPEG. Nah, peserta didik ini dapat menjelaskan konsep rotasi pada suatu benda dengan benar, menentukan koordinat bayangan benda hasil rotasi suatu benda dengan tepat, melukis titik bayangan hasil rotasi dengan tepat, memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan rotasi dengan tepat. Saya ambil 3 PPK, pendidikan penguatan karakter. Itu yang pertama, religiusnya, disiplinnya, dan tanggung jawab. Untuk materi pembelajaran, Bunda dan Pak Elpis, ada 3. Yang pertama, reguler. Reguler terdiri dari fakta, yang terdiri dari simbol-simbol, dari materi, submateri rotasi. A, X, Y itu menunjukkan koordinat A, sedangkan A aksen, X aksen, Y aksen itu menunjukkan koordinat bayangan dari A. Lalu R merupakan rotasi. Lalu konsepnya adalah definisi dari rotasi. Rotasi atau perputaran itu adalah bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Di sini ada titik asal dan titik tertentu yang dimisalkan dengan titik P. Kemudian untuk prinsip materinya, ini ada 3 yang saya ambil. Yang pertama itu rotasi sejauh 90 derajat searah jarum jam, atau sama dengan negatif 90 derajat. Jika A, X, Y dirotasi dengan negatif 90 derajat, maka bayangan dari A itu adalah B, negatif A. Nah, yang kedua, rotasi sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Jika A adalah X, Y, ya, dirotasi sejauh 90 derajat, maka A aksen adalah negatif Y, X. Nah, yang ketiga itu adalah rotasi sejauh 180 derajat. Jika A, X, Y dirotasi sejauh 180 derajat, maka bayangan dari A atau A aksen adalah negatif X, negatif Y. Nah, ini 3 prinsip materi ini semuanya berpusat pada titik asal atau titik O 0,0. Nah, kemudian proseduralnya adalah saya mengambil langkah-langkah dalam menggambar bayangan hasil rotasi. Kemudian materi yang kedua yaitu pengayaan. Pengayaan ini saya berikan soal-soal yang hot Bunda dan Pak Elpis. Ini diberikan kepada peserta didik yang mencapai KKM atau melebihi KKM. Kemudian yang ketiga, materi remedial. Itu remedial diberikan kepada peserta didik yang nilai evaluasinya di bawah KKM melalui teknik penugasan dan remedial teaching. Begitu. Nah, untuk model pendekatan dan metode pembelajaran, model pembelajarannya menggunakan PBL, Problem Based Learning. Pendekatan pembelajarannya saya menggunakan pendekatan saintifik berbasis 4C. C yang pertama critical thinking, C yang kedua itu creativity, C yang ketiga collaboration, dan yang C keempat communication, juga dengan TPEC-nya. Metode pembelajarannya saya laksanakan dengan tanya jawab, lalu diskusi, ada presentasi dan penugasan di akhir. Untuk media, alat, dan pembelajaran dan bahan pembelajaran. Untuk media ada 3. Yang pertama video. Video itu saya buat sendiri, Bunda dan Pak Elpis. Video pembelajaran dari YouTube. Ya. Puji Tuhan saya sudah buat selama pandemi ini
video-video pembelajaran yang saya buat untuk membantu pembelajaran di sekolah saya. Platformnya, saya menggunakan Google Form sebagai sign-in untuk present kehadiran peserta didik. Kemudian yang kedua saya menggunakan GeoGebra. Dan yang utama adalah media ruang kelas mayanya adalah Zoom Meeting dan juga Google Classroom. Untuk GeoGebra ini memang sudah diajarkan sebagai materi advance dari saya bagaimana menerapkan rotasi ini pada bidang kartesius dengan bantuan GeoGebra atau juga dengan bantuan aplikasi yang kedua itu Desmos. Nah, media yang ketiga saya menggunakan PowerPoint buatan saya sendiri. Itu yang saya kembangkan, yang saya buat untuk dijadikan video pembelajaran. Nah, sementara untuk alat dan bahan dalam pembelajaran, bahan pembelajarannya LKPD. Alatnya di sini karena daring, kita membutuhkan perpanjangan kabel, panjang kabel listrik maksudnya, laptop, smartphone, aplikasi Zoom Meet, jaringan internet, terus ada juga alat tulis, buku berpetak untuk bidang kartesiusnya dan juga penggaris dan lain-lainnya. Nah, sumber belajar di sini sumber belajarnya saya mengambil dari buku siswa Kemdikbud dan juga buku dari Subhan, penerbit dari Gramedia. Dan dari internet linknya sudah saya tautkan serta dari bahan ajar yang saya susun. Nah, itu Mbak Elpis dan Bunda Titi untuk apa saya lanjut untuk instrumennya, Pak? Barangkali waktu masih ada sih 2 atau 3 menit. Boleh, ya Pak. Kalau Bapak mau menambahkan apa informasi silakan. Boleh. Ya, tapi tidak terlalu. Oke ya. Untuk instrumen dalam penilaian ini, saya ambil 3 ranah. Yang ranah pertama ini penilaian sikap. Tekniknya itu saya lakukan dengan observasi, lalu bentuk instrumennya adalah dengan lembar observasi tertutup. Tujuannya untuk apa? Mengetahui muncul tidaknya karakter yang ingin dimunculkan pada pembelajaran di dalam peserta didik. Nah, yang kedua itu adalah pengetahuan tertulis, Bunda dan Pak Elpis. Ini tekniknya tes tertulis, ya. Bentuk instrumennya uraian. Ini ada di lampiran. Tujuannya untuk mengetahui penguasaan pengetahuan peserta didik untuk perbaikan proses pembelajaran dan pengambilan nilai. Nah, yang ketiga itu adalah keterampilannya, ranah keterampilan. Nah, tekniknya itu adalah unjuk kerja. Bentuk instrumennya adalah lembar penilaian LKPD dan presentasi. Jadi tujuannya ini adalah untuk mengetahui penguasaan keterampilan peserta didik untuk pengambilan nilai. Begitulah Bunda dan Pak Elpis apa yang bisa saya jelaskan pada perangkat set 2 saya di submateri pokok rotasi transformasi geometri. Oke. Baik, terima kasih Pak Wadli yang sudah menyampaikan dengan baik ya tentang perangkat pembelajarannya yang akan kita coba gali lebih dalam. Tapi santai aja Pak Wadli, jangan terlalu tegang, biasa saja. Ya kita nanya akan seputar seperti yang sampaikan tadi. Baik, Pak. Ya Bapak berbicara tentang rotasi dan dilatasi, Bapak sudah sampaikan. Saya lihat cukup bagus perangkatnya. Ya yang ada, cuman kita ingin tahu lebih jauh tentang penguasaan Bapak ya untuk kita beri penilaian. Jadi silakan dijawab dengan baik. Silakan Bu Titi. Ibu dulu. Iya, boleh Bu Titi. Oke. Ya. Pak Wandi. Ya, Bunda. Oke, Pak Wandi ngajarnya di daerah mana ya? Saya mengajar di daerah Kota Bandung, Bunda. Di Bandung nih. Ya. Oke. Berarti kan sudah lengkap nih sudah ya orang Bandung. Tahu UPI ya? Universitas Pasundan, Bunda. Oke, sama aja. Ya. Oke, ya. Untuk rotasi ini kan di kelas 9. Betul, artinya Bunda. Peralihan dari SMP ya. Betul, Bunda. SMP baru-baru masuk. Ini yang pertemuannya kalau nggak salah tadi KD-nya KD3, S3 ya atau 4 tadi Bunda dengar? 3.5 Bunda pengetahuannya. 3.5. Oke, berarti baru ya belum begitu apa ya, mereka masih kelas 1. Oke, bagaimana ya kalau mereka di
tentu sebelum kita menyatakan rotasi, dalam kehidupan sehari-hari seperti apa Pak Wandi menyatakannya? Dalam kehidupan sehari-hari, ketika saya tayangkan sebuah jam dinding Bunda yang berputar itu jarum jamnya dan jarum menitnya ke arah kanan. Kemudian kalau yang lain misalnya ketika saya lihat baling-baling bambu Bunda, itu yang saya lihat ketika berputar itu dari arah kiri ke kanan baling-baling bambu. Atau juga ketika kegiatan olahraga Bunda, ketika misalkan kita menggerakkan tangan, kepala dan seterusnya itu menggunakan aturan perputaran. Seperti itu Bunda. Nah, oke lah. Sekarang kita lihat kalau dia diputar 180 derajat searah jarum jam. Nah, seperti apa misalnya Pak Wandi memberikan? Pak Elvis agak rumit ya kalau dia hanya bercerita, maunya dia sharekan, dia bisa kita lihat kayak gitu. Sekarang kan dia tidak bercerita aja nih. Iya. Oke. Coba kira-kira bagaimana tuh apanya caranya? Dari perangkat yang saya buat itu Bunda di LKPD, saya menuntun peserta didik itu untuk menemukan Ya. rotasi terhadap 90 derajat, terus rotasi terhadap negatif 90 derajat, dan rotasi terhadap 180 derajat. Nah, sekarang Bunda minta yang 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Rotasi 100... Terserah titiknya, ya. Ya. Terserah koordinatnya, terserah. Gitu. Oke, baik Bunda. Misalkan saya punya koordinat titik A 3,5. Maka dulu. 3,5. 3,5, oke. Ya. Ketika dirotasi 180 derajat berlawanan arah jarum jam, maka koordinat A aksen adalah negatif 3, negatif 5. Nah, artinya kita kan menyerahkan sama ini loh. Kan di Kartesius ya? Iya, betul Bunda. Oke, ke Kartesius. Kita menyerahkan ke 3,5 itu akan kita putar berlawanan dengan arah jarum jam 180. Nah, apakah kita akan jauhnya segini? Kan tidak. Kita kan mesti bergerak dulu arahnya, misalnya ke 90 dulu. Kan gitu ya. Ini loh model 90. Nanti ini loh modelnya ke 180. Nah, bagaimana anak bisa menyatakan, oh ya di kuadran 3 nanti begini loh. Kira-kira seperti apa? Di kuadran 4 seperti ini. Kalau dia berlawanan arah dengan jarum jam. Apa bedanya kalau dia searah dengan jarum jam? Misalnya koordinat 3 titik, koordinat tadi 3,5 tadi. Oke, putar 140 derajat ke arah jarum jam. Iya Bunda. Misalnya berapa? 100 berlawanan dan searah dan itu. Searah. Ya. Iya, oke. Ya, kalau berlawanan itu artinya dia ke arah kiri, Bunda. Oke. Ya, sedangkan searah itu ke arah kanan. Jadi nanti pada rotasi 180 derajat akan sampai lagi kepada titik yang sama. Karena pada lingkaran itu membentuk setengah dari lingkaran atau membentuk busur. Iya, kita kan maunya anak-anak kan pas ya, dia tidak menghafal, oh ya ini negatif, ini positif, tidak menghafal. Memang medianya apa yang dibuatkan untuk ini? Di PowerPoint saya buatkan sebuah animasi kincir angin dan jam yang berputar. Jadi di situ saya jelaskan bagaimana perputaran itu terhadap busur ya, titik tengah itu sebagai 0 derajat gitu. Jadi disitulah nanti saya jelaskan bagaimana dia bisa berputar ke kanan, kenapa jadi negatif 90, dan berputar ke kiri, kenapa jadi 90 derajat, begitu Bunda. Oke. Nah, untuk dilatasi, bagaimana dia membedakan antara ini dilatasi, ini dirotasi, ini dilatasi? Iya Bunda. Nah, dilatasi apa? Bagaimana cara menerangkannya? Dilatasi itu pembesaran Bunda, pembesaran dan pengecilan yang atau disebut perkalian. Jadi ketika kita melihat katakanlah sebuah pas foto, nah pas foto ini dari ukuran 4 kali 6 bisa menjadi 2 kali 3. Nah, pasti ada sebuah proses itu, entah itu menjadi besar atau menjadi kecil. Dan sekarang kalau seandainya dia misalkan anak-anak nih selain dari pas foto, kira-kira apa alatnya lain? Dari kalau kehidupan nyata bisa juga pada tubuh yang berkaitan dengan benda yang bisa membesar dan mengecil Bunda.
Hah? Ya kalau misalnya saya kaitkan, misalnya ada rentan usia beberapa, misalnya dari kecil kita menjadi besar, besar sehingga dewasa. Nah ini ada pembesarannya, seperti itu Bunda. Boleh nggak gini? Kalau dia dalam bentuk peta, kita membikinkan pakai skala, boleh nggak kayak gitu? Boleh nggak? Pakai skala boleh Bunda. Nah, Ya, oke. ya, ya di skala. Artinya, jadi kita memang memberikan sama siswanya, artinya yang betul-betul kalau kita pegang PPL, betul-betul yang dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi, Bunda ada melihat ya, mungkin punya Wandi yang lihat semalam baju batik bukan? Ulangi Bunda, maaf kurang jelas. Batik-batik, baju batik, Baju batik, iya, Wandi punya bukan? baju batik. Saya punya kalau baju Bukan. batik maksudnya gimana Nah, Bunda? maksud Bunda di LKPD-nya. LKPD-nya Bunda lihat semalam, Ya, batik bukan Wandi punya ya? Tugu batik ya Bunda ya, yang Iya, kembar. oke, itu iya, oke. Ya, Itu betul. ada batik di mana tuh batik Di di Gresik, mana lah? di Gresik, di Gresik. Nah Ya, itu karena mungkin itu daerahnya daerah sendiri ya di Gresik ya, Jawa ya, Barat ya. Jawa Barat. Artinya menurut Bunda lebih pasnya mereka kan juga pakai baju batik ya. Ya, ada ya, Ah ya. dari dari baju mereka itu seharusnya bisa diapa. Jadi mereka nggak membayangkan yang lain. Ya, betul. Maaf. Artinya baju yang ada sama mereka itu yang Ya, diambil sebaiknya gitu ya. baik Bunda. Secara ini sudah apa? Sudah benar. Pak Elvis sementara itu dulu Pak Elvis nanti Oke. diizinkan lagi. Oke, Pak Elvis. Oke, Terima baik. kasih Bunda. Gimana Pak Wandri? Ini udah sarapan? Udah sempat sarapan Pak kita? Saya ya disempatkan Pak, walaupun Sempat ya? udah moodnya udah apa, ketika mau sarapan udah belum keluar dulu ininya Pak. Iya, iya, iya. Atau malah nggak mau sarapan sebelum hujan Belum kopre bisa, kali belum ini. bisa sarapan. Mungkin setelah kompre ini baru bisa sarapan. Baru bisa sarapan ya. Nah, Pak Elvis dia sesudah ini sarapan sama-sama dengan kita. Oh iya, iya. Sarapan virtual. Oh, Iya, sarapan virtual ya. ya, Baik Pak Pak Elvis. Wandri. Ya, Ya, saya coba nanya-nanya Pak Wandri ya. ya Pak Elvis. Jadi santai aja. Saya beralih ke Pak, dia lagi ke pedagogik. ini sebentar Iya. ada membeli alat nanti sebentar lagi ya Pak. Nih. Oh boleh. Dia lagi membeli alat ini kita ini kerjaan. Tidak bisa Pak. mute saya. Bu Titi, Bu Titi. Mute dulu Bu Titi. Dengar. Eh, Dah, oke. Baik Pak Wandri. Iya Pak Elvis. Saya mau tentang pedagogik. Oke, Pak. Menurut Bapak, kan memang sebenarnya kan ya ini kalau kita dalam PBL ini sudah ditentukan ya model pembelajarannya PBL. Iya, Pak. Bapak pakai PBL kan? Betul Pak, betul. Tapi sebenarnya secara teorinya dalam kenyataannya kan kita sebenarnya tidak mesti hanya PBL, boleh memilih yang lain. Betul Pak, betul. Nah, pertanyaan Bapak begini. Sebenarnya apa dasar kita dalam memilih model pembelajaran itu? Dari mana dasar kita untuk memilih suatu model pembelajaran itu? Apakah kita hanya sekedar, oh saya suka ini, saya pakai inilah. Oh saya pakai model inilah. Apakah hanya begitu-begitu saja atau ada dasar? Boleh langsung dijawab ya Pak? Ya boleh Ya. ya. Jadi Saya. menurut pendapat saya Pak, jadi dasarnya karena problem based learning atau PBL ini karakteristiknya ini mengangkat anak, mereduksi anak untuk mau berpikir dari masalah yang disajikan oleh guru. Iya. Jadi disitulah kita harus membuat penguatan kepada anak agar anak mau untuk menemukan solusi atau pemecahan masalah dalam masalah yang kita sajikan di pembelajaran. Iya. Itu Pak, kalau menurut pendapat saya. Iya. Nah, maksud Bapak begini. Kan kita mau mengajar ini. Iya. Lalu ada materi, ada anak kelas sekian segala macam. Iya. Kan saat kita membuat perencanaan itu atau RPP atau apa, kan kalau di PPG memang sudah ditentukan. Tapi kalau kita dalam keadaan normal kan kita belum menentukan ini model belajarnya apa yang mau saya pakai ya. Akan yang mau saya terapkan. Jadi yang Bapak tanya itu saat kita mau memilih model pembelajaran itu dasar berpikir kita apa sebenarnya? Nah, apa sebenarnya menjadi dasar kita
menentukan model suatu pembelajaran saat kita membuat perencanaan itu gitu. Nah, itu mungkin ya. Coba Pak. Dasarnya ini saya mau di dalam pembelajaran itu Pak, di dalam kegiatan pertemuan pembelajaran ini itu pusat pembelajaran itu ada pada peserta didik. Nah, itu yang diharapkan. Iya, Terus berarti ya, berarti begini Pak Wardi. Kan nampak di situ ya. Berarti salah satu dasar kita memperhatikan karakteristik peserta didik. ya betul Pak. Nah, jadi itu kata kunci saya tahu. Itu betul tuh Pak Andi. Ya betul. Nah, tapi apakah cukup hanya memperhatikan karakteristik peserta didik aja dalam menentukan model itu? Apalagi yang lain? Ya, kita akan mendorong, kita beri dorongan peserta didik untuk mempelajari materi konsepnya dalam pemecahan masalah dari yang kita Iya, berikan. itu sudah Pak Wandi. Sudah, berarti salah satu dasar kita dalam menentukan suatu model pembelajaran itu adalah memperhatikan karakteristik peserta didiknya. Artinya Profil peserta kita didik. akan memperhatikan peserta didik. Ya. Ada nggak komponen lain lagi? Apakah cukup hanya memperhatikan peserta didiknya saja kita dalam menentukan suatu model? Lingkungan juga, Pak. Nah, Lingkungan oke, peserta didik. lingkungan artinya Dan juga mungkin lingkungan. sarana, Ya, prasarana. ya, betul, Pak. Setelah itu apa lagi? Eh, Kalau karakteristik itu kan profil peserta didik itu general Pak, bisa di dalam juga di luar. Sedangkan lingkungan itu juga bisa dari kita sekolah dan juga dari fasilitas atau sarana prasarana peserta didik gitu. Iya. Sejauh yang saya tangkap dua hal itu Pak. Yang pertama dari karakteristik peserta didik dan juga dari faktor lingkungan Pak. Itu. Oke. Iya Pak. Apakah kita tidak perlu memperhatikan juga karakteristik materi Pak Wandri? Baik Pak, betul Pak. Ya, ini Pak Wandri coba. Jadi materi ini kayaknya ini akan cocok dengan PBL. Ya, Ini materi betul, yang begini mungkin cocok dengan discovery learning. Ini materi yang begini mungkin cocok dengan PJBL. project. Ya, project. Ya, PJBL gitu ya. Jadi artinya apa? Berarti kita minimal menurut saya ya, minimal kalau kita boleh katakanlah bersimpul sekarang, dasar kita dalam menentukan suatu model pembelajaran itu minimal pertama memang memperhatikan karakteristik peserta didik. Betul Pak. Itu nggak bisa lepas karena kita mau mengajar itu untuk peserta didik. Betul Pak. Nah, tapi tidak terlepas, nggak bisa hanya cukup peserta didiknya saja. Maka kita perhatikan karakteristik materi. Karakteristik materi. Nah, materi yang mau kita ajar minimal 2 itu dulu, minimal itu. Kita harus betul memutuskan suatu model, memperhatikan 2 itu. Materi ini cocok nggak dengan model ini? Taruh cocok model ini, tapi sesuai nggak dengan anak kita? Anak kita akan sanggup nggak? Akan kita udah kenal gitu ya. Iya betul Pak. Memadukan itulah minimal. Setelah itu baru lingkungan sarana prasarana kultur, ya kultur macam-macam ya. Iya. Tapi oke, jadi terima itulah kasih, ya. Pak, ya. Ya oke, tentang pedagogik itu yang memang jadi sebenarnya secara teori atau secara pengetahuan kita. Walaupun dalam kita sekarang ini, ya kita ada ditentukan PBL, itu mungkin ada pertimbangan. Nah, karena memang kalau terlalu bebas susah juga. Tapi secara by teori dalam nanti kita setelah menjadi Bapak Wandida, menjadi guru profesional, lalu dalam keadaan sehari-hari, itu kita sudah boleh berkreativitas, dalam artian dengan dasar-dasar berpikir seperti tadi. Baik Pak. Oke ya? Oke, terima kasih Pak. Ya. Ya, kedua, masih seputar pedagogik. Menurut Pak Wandri, ini menggali ya, ini nanya-nanya Pak Wandri. Ya, jadi Pak Wandri, biasa saja, santai. Santai ya Pak. Kalau PBL, problem based learning, ya, itu kalau kita bawa ke teori belajar, Pak Wandri kan udah belajar ya, teori-teori belajar, humanistik, ya segala macam itu kan, konstruktif, ya kayak gitu ya Pak. Paham kan? Kan tadi di pendalaman pedagogi kita udah banyak itu kan. Nah, dia kan sebenarnya begini Pak Wandri. Orang membuat model pembelajaran itu dasarnya dari teori belajar dulu. Jadi dari teori belajar itu barulah bagaimana cara mengajar, itu yang keluar model pembelajaran. Maka itu dalam penelitian pengembangan ada istilahnya pengembangan model. Nah, tapi yang digali dari dasarnya teori belajar. Pertanyaan Bapak, ini kan kita diskusi ya. Iya Pak. Menurut Pak Wandri, model PBL yang Pak Wandri gunakan di dalam RPP Wandri sekarang itu kalau dikaitkan ke teori belajar, artinya apa yang mendasari teori belajarnya Pak Wandri? Jadi itu dasar teori belajarnya apa sebenarnya?
Ya, ini sepemahaman dan pengetahuan saya kembali ya Pak. Iya, Ya, oke. nih kalau saya jawab dasarnya mungkin dari teori belajar behavioristik Pak. Hmm, Karena behavioristik itu berpusat kepada atau berorientasi kepada peserta didik. hmm. Gitu Pak, kalau menurut saya. Karena pada sintaksnya PBL juga di situ kita harus memberikan kesempatan kepada anak itu untuk melakukan penyelidikan secara individu ataupun kelompok. Itu menurut pendapat saya Pak. Ya, Oke. ya, Tapi begini Pak Wandri, behavioristik itu kan teori belajar yang asaskan kepada perilaku. perilaku. Hmm. Coba Bapak kaitkan. Bapak kenal namanya teori belajar konstruktivisme? Kons- Eh, membangun apa? Anak, Membangun anak untuk menemukan pemecahan masalah begitu Pak. ya, anak membangun sendiri ilmunya dengan dibantu atau difasilitasi oleh pihak luar atau katakanlah guru gitu ya. Iya Pak, iya Pak. Kira-kira menurut Pak Andri relevan nggak dengan model PBL? Saya jadi berubah Pak. Ya, Ya, ya. konstruktivisme Pak. Betul Pak. Ya. Ya itu, Ya, jadi membangun pemikiran anak untuk ah, menemukan atau menggali gitu Pak. Ya betul Pak. hmm. Jadi coba, jadi kita harus bisa menghayati seperti itu ya. Jadi artinya sehingga kita bisa lebih berkreativitas nanti setelah dapat roh-roh dari kita membuat perencanaan pembelajaran itu. Oh, teori belajarnya ini, anak saya suka begini. Tapi memang suatu model pembelajaran itu didukung oleh suatu teori belajar intinya ini. Intinya betul. Tapi pada hakikatnya dia tidak berdiri sendiri, juga mungkin didukung oleh teori belajar yang lain. Tapi yang dominan itu apa? Kan gitu. Oh, Maka ya. yang dominan Landasan itu ya. yang disebut sebagai pendukung utamanya. Ya, antara teori belajar antara konstruktivis, katakanlah behavioristik, humanistik, ya saling terkait, ya ada di dalamnya. Tapi yang dominan mana? Ya Pak. Oke ya, kalau begitu. Ya Pak Elvis, terima kasih Pak. Ya, Saya jadi tahu baik. Pak. Sekarang hot. Nah, itu seputar pedagogik ya. Kalau bercerita hot, ini kita orang Indonesia, kadang-kadang memang nih menurut saya, kita kalau disebut skill itu mau kita terjemahkan apa? Pak Wandri lebih setuju skill, kan itu hot itu high order High thinking. order thinking skill ya. Skill itu mau diterjemahkan keterampilan, mau diterjemahkan kemampuan, mau diterjemahkan kemahiran, mana yang tepat menurut Wandri? Saya kira karena gagal kita mengambil kata-kata itulah sehingga kita lebih populer hot. Sebenarnya kalau menurut saya lebih tepat dibuat bahasa Indonesia saja. Nah, cuman skill itu mau kita terjemahkan apa? Pak Wandri lebih setuju mana? Keterampilan berpikir tingkat tinggi kah? Kemahiran berpikir tingkat tinggi kah? Atau kemampuan berpikir tingkat tinggi kah? Dari tiga itu kalau menurut saya Pak, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemampuan berpikir tingkat tinggi ya. Kita sepakat itu aja ya. Betul Nah, Pak. jadi Kalau misalnya ya daripada nyebut saya hot. Kadang-kadang hot itu ada yang saya nanya, hot itu apa? Panas. panas, ya betul Pak. Panas-panas karena ada esnya. Panas, kan jadi sekarang saya ingin bertanya nih ke Pak Wandi ya tentang seputar kemampuan berpikir tingkat tinggi Ya Pak. ya. Berkaitan dengan perangkat Pak Wandri. Tadi kan tetap seputar perangkat Pak Wandri juga yang kita tanya. Itu sejauh mana menurut Pak Wandri perangkat Pak Wandri yang sudah buat sekarang itu sudah memperhatikan unsur-unsur kemampuan berpikir tingkat tinggi itu. Nah, coba Pak Wandri sedikit ceritakan dulu sebelum saya bertanya lebih jauh. Ya, Ya. memang pada perangkat yang saya susun ini adalah pada LKPD-nya Pak. Disinilah pada saat anak itu saling berdiskusi dalam kelompok belajar, disitulah saya menggiring anak. Bukan maksudnya dalam hal ini di LKPD ini saya menuntun anak dari langkah kerja, prosedur kerja, sampai mereka akan menemukan konsep rotasi ya, pada IPK saya itu konsep rotasi. Jadi saya berikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan rotasi. Kemudian mereka melihat juga sumber belajar karena sudah diberikan di awal bahan ajar dan video. Nah, jadi dari situlah saya nanti akan menggiring anak untuk menemukan konsep rotasi. Ada sebuah pertanyaan, saya tuntun, lalu mereka menjawab, saya tuntun lagi. Kemudian di situ ada sebuah gambar dalam soal yang di sini saya mengharapkan peserta didik itu dapat menemukan
apa sih rumus dari rotasi berlawanan arah jarum jam atau searah jarum jam 90 derajat seperti itu sampai dengan 180 derajat. Ketika mereka sudah menemukan dari konsep rotasi itu, nah mereka nanti akan menentukan titik bayangan dari rotasi terhadap 180 derajat, 90 derajat misalnya seperti itu. Itu saya tuangkan dalam LKPD Pak, yang udah disusun begitu Pak. Begitu Pak. Oke, boleh, baik. Kalau saya mau bertanya lebih jauh, kalau kemampuan berpikir tingkat tinggi itu saya tak kaitkan dengan taksonomi, belum yang terkenal ya. Tapi kan yang kita pakai sekarang kan taksonomi belum yang direvisi oleh Anderson Krathwohl. Itu apa KKO yang cocok untuk menggambarkan kemampuan berpikir tingkat tinggi itu Pak Wandri? Coba sebutkan beberapa saja. KKO. Atau masuk kategori mana ya? Ya KKO yang berkaitan dengan kategori ya dalam taksonomi belum itu gitu. Saya ambilnya di C4 Pak, di IPK KD3 itu saya ambil KKO menjelaskan dan juga menentukan itu KKO-nya Pak. Ya. Saya nanya dulu, ini kadang-kadang hafal C4, C5, C6, tapi C4 itu menyatakan apa? Jangan-jangan nggak tahu. C4 itu menyatakan apa sebenarnya? Menganalisis Pak. Menganalisis ya. Ini hati-hati juga. Jangan nanti ngambil ini nggak tahu itu C4-nya lagi apa. Kalau C6 apa? Mencipta Pak. Ya, create, mencipta. Kalau C5? Mengevaluasi. Mengevaluasi, oke ya. Jadi jangan hilang. Jadi jangan hafal C-nya, tapi nggak tahu. C itu hanya untuk memudahkan mengorganisir. Sebenarnya menjadi pegangannya ya create, evaluate, and analysis. Yeah. Nah, jadi tingkat itulah yang menyatakan HOTS. Nah, baru nanti bagaimana KKO untuk menyatakan dia menganalisis, bagaimana KKO untuk menyatakan dia sudah melakukan evaluasi, create gitu ya. Betul Pak Elvis, terima kasih. Oke, pertanyaan Pak Elvis. Ya boleh tambah Bu Titi. Tadi antara KKO-nya apakah C4 dulu baru dia apa? Gimana Bunda? Pertama tadi apa KKO yang pertama? KKO yang saya ambil dari C4 itu menjelaskan. Nah, menjelaskan itu apakah C4? Menjelaskan itu kan C4 itu kan menganalisis ya Bunda ya. Menjelaskan itu bukannya C2 dengan ada C3 gitu. Oh, mohon maaf jika salah Bunda. Mungkin pemahaman saya kurang. Apa yang saya baca itu adalah di C4. Kalau itu salah keliru ya mohon maaf Bunda. Ya. Dan kalaulah itu C4, yang di bawahnya menentukan kan dibikin? Iya betul Bunda. Apa tidak balik? Kalau kita mau C4, apa 4 dulu baru 3? Bukan 3 dulu baru 4. Oh iya Bunda. Ya harusnya dari level rendah. Itu ada di 3 ya, C2 dan C3 ya, C3. Bukan C4 ya. Nanti Pak perhatikan lagi itu. Iya, tidak bisa langsung masuk ke C4-nya, ke HOT-nya. Harus ada menjembatani dulu. Gitu, baru ke C4 ya, baik Bunda. Ya, Pak Elvis. Oke, bagus. Nah, ini dari Bu Titi ya. Bunda, terima kasih. Saya boleh menambahkan lagi supaya kita tahu ya, ini kan menggali dari Pak Wandri ya dalam rangka kita ini. Oke. HOTS. Apakah menurut Bapak HOTS di dalam pembelajaran itu hanya tercermin dalam bentuk soalnya saja? Apakah HOTS itu tidak terintegrasi di dalam proses pembelajaran? Hanya saat ngerjakan soal aja menurut Bapak HOTS itu. Nah, coba gimana tanggapan Pak Wandri? Menurut pendapat saya ya Pak Elvis, memang Pak Wandri yang saya tanya. Memang betul yang kita ketahui memang HOTS itu identik pada instrumen soalnya ya. Tapi ketika saya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyajikan atau mempresentasikan hasil pemecahan masalah, saya bisa melihat dari peserta didik itu bagaimana mereka dapat menyajikan hasil diskusinya, mempresentasikan. Ya, dari situlah menurut saya HOTS-nya bisa juga kita nilai. Gitu, Pak Elvis. Iya, kalau begitu Pak Wandri masih cenderung hanya seperti di soal saja ya.
Saya begini, kalau Pak Wandri tidak bisa menggambarkan di proses, menurut Pak Wandri ada nggak hubungan PBL itu dengan HOTS? PBL itu kan lebih ke prosesnya. Jadi artinya saya tetap ingin Bapak katakanlah mungkin mudah-mudahan bertemu gitu ya, bahwa HOT itu diintegrasikan di dalam proses juga, bukan hanya sekedar HOT dalam bentuk soal. Jadi seakan-akan nanti pembelajaran itu, oh ini sudah berbasis HOT, ternyata hanya soalnya saja yang berbasis, prosesnya tidak memperhatikan. Maka itu pertanyaan saya sekarang yang berikutnya, ada nggak menurut Bapak keterkaitan antara PBL itu dengan HOTS? Nah, artinya model pembelajaran PBL itu mendorong nggak untuk terbangunnya kemampuan berpikir tingkat tinggi anak? Nah, coba beri penjelasan Bapak. Kalau menurut saya di fase kedua itu Pak Elvis, pada saat kita mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, ketika guru memberikan permasalahan, disitulah kita tayangkan sebuah masalah yang kontekstual, kemudian anak itu akan menanggapi. Nah, disitulah menurut saya terceminnya PBL ini dengan HOTS-nya. Begitu Pak Elvis. Jadi artinya di kemampuan anak dalam memecahkan masalah, kira-kira ya? Bisa Pak Elvis, betul. Bisa gitu ya. Artinya anak dalam menyelesaikan suatu masalah, anak kita dorong menyelesaikan suatu permasalahan yang kita fasilitasi melalui LKPD, di mana di dalam LKPD itu kita memberi kesempatan atau mengembangkan kemampuan anak, ya mungkin kreativitas berpikir, mungkin juga berpikir kritis, lalu berpikir kreatif. Nah, itu merupakan HOT Pak, berpikir kritis itu? Iya Pak, critical thinking ya, berpikir tingkat. Iya, jadi itu maksud saya. Jadi kita dapat mengintegrasikan HOT itu di dalam pembelajaran dengan bagaimana kita menciptakan suatu pembelajaran itu melatih anak berpikir kritis, melatih anak berpikir kreatif. Jadi jangan hanya diberi tahu-tahu aja suruh latihan, enggak. Jadi menurut hemat saya, ya Pak Wandri harus coba nanti kita bahwa HOT di situ ya jangan hanya sekedar hanya sebatas soal saja. Soal iya, itu iya, soal kita nanti mesti ada HOT. Tapi HOT itu sudah berawal dari proses pembelajaran. Jadi proses pembelajaran kita itu sudah mengembangkan atau sudah berorientasi HOT. Maka itu di sini kan penguasaan materi berbasis HOT. Nah, materi di sini kan menyangkut pemahaman, bukan hanya sekedar mengerjakan soal. Ya, oke, Pak Wandri. Ya, Pak Elvis, terima kasih. Terakhir, nanti sebelum diberi lagi kesempatan ke Bu Titi dari saya ya, menyangkut TIPEK. Ya, Pak. TIPEK itu singkatan dari apa, Pak Wandri? Teknologikal, prosedural, konteks, sebentar, Pak. Teknologikal, prosedural, content, knowledge. Hati-hati. Kok P, kok prosedural, Pak Wandri? P itu apa? Prosedural, Pak. Nah, coba cek baik-baik. Teknologikal, prosedural, content, knowledge, Pak. Oh, gitu ya? Ya. Bukannya pedagogikal, P itu. Oh. Coba cek balik. Oh ya, pedagogikal, teknologikal, pedagogikal, content, dan knowledge. Mohon maaf, Pak. Jadi kok prosedural? Iya, betul, Pak. Jadi kita mengintegrasikan teknologi, pedagogik, and content and knowledge. Knowledge, ya. Nah, sekarang pertanyaan saya ke Pak Wandri. Sejauh mana perangkat pembelajaran yang Pak Wandri sudah buat rancang, yang Bapak Wandri ajukan ke kami itu kan ada pilihan itu. Iya, Pak. Coba tunjukkan ke saya, di mana di perangkat pembelajaran Pak Wandri itu sudah mengintegrasikan teknologi, pedagogik, kontennya, dan knowledge-nya. Nah, coba jelaskan. Oke, untuk perangkat yang saya ajukan di sini, TIPEK-nya itu pada sarana, Pak. Sarana peserta didik. Media pembelajaran termasuk di situ, salah satunya PowerPoint, video pembelajaran. Terus saya juga menggunakan Zoom Meet
saya menggunakan Google Form untuk kehadiran, saya menggunakan GeoGebra sebagai bidang Kartesius. Terus saya juga menggunakan kegiatan penutup itu ada refleksi dengan Padlet. Jadi pada tipek ini, pada perangkat yang saya susun mengandung tipeknya sudah cukup banyak kalau menurut pendapat saya. Karena di kondisi daring ini mau tidak mau kita itu harus mengembangkan diri untuk kita mengikuti perkembangan zaman. Seperti contohnya ketika saya harus menguasai advance materi GeoGebra, itu bidang Kartesius dengan GeoGebra itu menurut saya sudah merupakan materi yang harus dikuasai oleh guru matematika khususnya di sekarang ini karena kondisinya daring. Terus untuk refleksi saya menggunakan Padlet. Padlet ini dinding yang sifatnya maya untuk bisa kita mengekspresikan anak didik kita untuk mengevaluasi apa yang mereka terima, kesan, pesan, seperti itu Pak Elvis ya. Oke, terima kasih Pak Wandri, makasih ya, mohon maaf ya ada panjang lebar nih pertanyaan kita. Masih ada 5 menit Bu Titi, tapi tidak mesti kita habis. Kalau ada tambahan dari Bu Titi silakan. Oke, Pak Wandi. Ya Bunda. Saya tertarik dengan instrumen penilaian sikap Anda. Iya. Oke. Penilaian sikap ini kan Anda ada spiritual, ya. Ya. Kemudian di sini dilihat ada juga tentang sosial, ini ya. Ya. Kemudian satunya lagi apa ya? Pengetahuan. Sikap sosial, kemudian pengetahuan, keterampilan. Iya, artinya enggak sikapnya untuk penilaian sikapnya, temannya. Ya, hanya spiritual dengan sosial. Sosial. Iya, benar. Oke, yang spiritual ini seperti apa mengamatinya? Observasi, Bunda. Observasi, betul. Dan selama proses ya, selama pelaksanaan ya. Selama pelaksanaan. Ya. Oke. Siswanya berapa banyaknya? Di sekolah saya 32. 32. Gimana sih cara mengamatinya tuh 32 orang tuh? Indikator pertama ketika saya menulis berdoa. Ketika salah satu siswa yang saya minta untuk berdoa, disitulah saya bisa menilai sikap berdoa sudah ada. Terus indikator yang kedua itu saya ambil berserah diri kepada Tuhan. Itu artinya ketika anak saya ajak untuk untuk mengakui keberadaan mereka di awal ketika persepsi saya melihat bagaimana anak responnya. Penilaian itu bersyukur atas kebesaran Tuhan dan mengucap syukur ketika selesai menyelesaikan pembelajaran kita akhiri dengan doa penutup. Ya, artinya kan secara global aja itu. Iya, global. Secara rata-ratanya aja kan. Betul. Nggak bisa per satu-satu begitu mengamatinya begitu ya. Betul, Bunda. Ya. Nah, tetapi karena yang dilihat di sini tabelnya tabel per orang gitu ya, per individu gitu ya. Ya. Kenapa tidak per kelompok? Jadi kalau per kelompok lebih mudah lagi barangkali ya. Baik, Bunda. Tapi karena tabelnya cuma di sini juga ada penilaian tentang disiplin, penilaian tentang tanggung jawab. Nah, itu juga bagaimana cara mengamatinya supaya memang jelas loh anak ini kayak gitu. Disiplin atau karena terlalu banyak loh apanya yang diamati, tidak satu, tidak semuanya diamati gitu. Bagaimana caranya tuh? Memang betul Bunda, pada lembar observasi saya memang tertulisnya dari atas ke bawah itu peserta didik. Tapi tadi saya menerima usulan dari Bunda per kelompok itu memang mewakili. Jadi disiplin dan tanggung jawabnya saya lihat ketika anak taat di situ ketika mengikuti proses pembelajaran, disiplin tidak, terus dalam mengumpulkan tugas tepat tidak gitu. Agak masih rumit kita membedakan gimana sih anak ini yang tanggung jawabnya ini yang disiplin, antar disiplin dan tanggung jawab, kita batasannya seperti apa, itu juga ya. Jadi mungkin dari sisi indikatornya ini kayak gitu ya, harus dipreteli lagi biar jelas kayak gitu ya. Baik, benar. Kemudian juga tadi melihat dari itu mereka akan diremedial. Cara meremedialnya seperti apa kalau anak setelah diuji anak ini tidak mencapai tujuan yang kita inginkan, nah remedialnya seperti apa? Mulai dari saya menganalisis KD mana yang sulit Bunda.
Nah, Oke, ya. lalu saya memberikan remedial teaching, pembelajaran remedial sesuai dengan jadwal. Kemudian pada saat saya sudah memberikan pembelajaran remedial, saya berikan penugasannya, Bunda. Yang kami berikan. Artinya, setelah kertas ujiannya seperti ini ya, kertas ujiannya sudah kita periksa. Oke. Udah. Ya. Kita cari materi yang mana yang dia tidak menguasai. Nah, remedialnya kapan dilakukan? Remedialnya, apakah hanya sekedar ujian lagi atau bagaimana? biasanya setelah pembelajaran, Bunda, di luar Artinya jadwal. diberi lagi materinya Di luar. atau ujian lagi? Ujian hanya sekedar ujian? Enggak, diberi materinya lagi, Bunda. Karena Waktunya seperti apa? disusun oleh kurikulum di luar jadwal pembelajaran intra. Jadi ada diatur jadwalnya? Ada, betul, Bunda. Jadi misalnya di sekolah saya hari Selasa itu matematika, tidak boleh bentrok dengan IPA. Kenapa? Karena umumnya anak yang rendah di matematika juga rendah di IPA. Jadi di sekolah kami itu ada penyusunan jadwal remedial. Karena kan program pembelajaran remedial. Itu di luar jam pembelajaran, di luar jam KBM. Jadi di rentan pukul 2 kalau tatap muka itu sampai pukul 3. Jadi sebelum masuk. Kemudian baru diuji ulang ya? Betul, Bunda. Oke, Pak Elpis. Oke, baik, pas 50 menit. 8:50. Baik Pak Wandri, kita cukupkan ujian atau ujian kompre atas Pak Wandri ya. Kalau soal nilai nanti. Saya bisa makan sekarang. Bisa makan, silakan. Pak Wandri keluar ke ruang utama, nanti sampaikan di situ, suruh masuk Tri Prasetyawati. Oke, makasih Pak Wandri. Sama-sama Bunda Titi, Pak Elpis, saya mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih Bunda. Silakan Pak Wandri. Baik. Live ke ruang utama ya, sampaikan suruh masuk Tri Prasetyawati. Ya. Oke, makasih Pak. Silakan.